Halo Society, saya lagi. Ade, kru sediksi, selamat datang di Gadget Talk. Gadget apapun kita bahas sampai mentok. Kemarin kayaknya kita udah bahas tabletnya Xiaomi dan Huawei. Kali ini kita bahas punyanya Apple. Yuk kepoin iPad 9. Nah, iPad ini sebenarnya sudah keluar dari 2021. Tapi kenapa sekarang masih kita bahas? Karena pasalnya iPad 9 ini lagi turun harga lagi, menjadi di bawah 5 jutaan. Eits, tapi bukan 1 jutaan yang kayak kemarin dijual sama si artis itu ya. Yang 1 jutaan, ini beda. Kita bahas dari segi desain. Kayaknya desainer Apple itu sudah jenuh atau kehabisan ide ya. Karena iPad 9 ini plek ketiplek dengan iPad 5. Coba kita bandingkan. Nah, ini adalah iPad 5 didominasi dengan aluminium. Masih sama persis juga dengan iPad 9 didominasi aluminium, cuma beda warna ya ini tipenya. Dan dari ukuran layar saja, satunya 10,2 inch, satunya 9,7 inch. Untuk beratnya sendiri, dua-duanya sama-sama di bawah setengah kilo ya. Tapi agak beratan beberapa gram si iPad 9 ini. Tapi kalau dari kita bandingkan, perbedaannya tidak signifikan dan masing-masing masih enak untuk dipegang satu tangan. Atau mungkin pas panas ya, kamu kipas-kipas, pegang aja iPad. Tuh, enak kan? Ringan banget. Yuk kita bandingin speknya Apple to Apple. Cocok juga. Jadi kalau di iPad 9 ini dia itu prosesornya A13, sementara kalau iPad 5 prosesornya itu A9. Jadi sedikit 4 beda generasi. Cuma sayangnya iPad 9 ini adalah prosesor yang sama di iPhone 11. Untuk RAM-nya sendiri walaupun nggak ngefek ya, karena RAM kecil pun untuk produk Apple itu, apalagi iPad, itu nggak signifikan bedanya. Yang satunya iPad 9 dengan RAM 3GB dan iPad 5 dengan RAM 2GB. Untuk storage-nya yang kita review ini adalah yang 64GB untuk iPad 9-nya, sementara 128GB untuk iPad 5-nya. Seperti yang sudah kita mention tadi, ukuran layarnya 10,2 inci. Dia sudah IPS, brightness-nya bisa sampai 500 nits, jadi aman kalau kamu pakai di outdoor, mau jalan-jalan di luar ruangan masih aman banget, bahkan di atasnya dari beberapa laptop yang hanya 400-300 nits. Dan juga dia enak banget buat YouTubean dan buat drakoran. Warnanya bright, enak banget. Jadi kalau kamu pakai buat nonton video ataupun ngedit-ngedit foto dan sosmedan. Untuk performanya iPad 9 ini masih cukup mumpuni ya, walaupun pakai chipset A13 punyanya iPhone 11. Kita coba tes Antutu skornya itu dengan versi 9 ada di angka 617 ribuan. Sementara Geekbench dengan versi 5.1-nya mendapatkan skor di angka 3100-an. Sehingga game-game populer seperti ML, PUBG, ataupun Genshin itu bisa dilibas dengan iPad ini. Dari segi kamera belakangnya, sepertinya Apple tidak improve amat ya. Karena dari iPad 9 ataupun iPad 5 sama-sama mengusung 8 megapiksel. Tapi coba kita tes deh untuk pengambilan gambarnya seperti apa. Ini untuk selfie videonya ya. Jadi iPad 9 ini improve dari iPad 5 yang sebelumnya hanya 1,2 megapiksel untuk kamera depannya, sekarang menjadi 12 megapiksel. Oke, jadi gini ya tampilannya untuk pengambilan videonya. Suaranya juga diambil dari mikrofonnya iPad 9. Kalian bisa nilai sendiri bagaimana stabilnya, bagaimana ketajaman gambarnya, dan bagaimana kejelasan suaranya. Untuk ketahanan baterainya, baik itu iPad 9 ataupun iPad 5 sebenarnya cukup baik ya, sama-sama baiknya. Hanya saja saya sedikit heran karena iPad 9 itu sedikit mengurangi kapasitas baterainya. Dari yang iPad 5 8800, di iPad 9 hanya sekitar 8500-an. Walaupun ketika digunakan
Dua-duanya sama-sama tahan lama sekitar 2-3 harian ketika kamu hanya browsing, nonton video sesekali, dan juga edit-edit di Canva. Nah, untuk chargernya sendiri, Apple memberikan 20 watt charger. Ketika kita tes penggunaannya ketika baterainya di 5% sampai ke 100% di sekitar 2,5 jam. Cukup lama. Untuk aksesorisnya iPad 9 ini cukup banyak ya. Bahkan iPad 5 pun juga masih banyak. Karena walaupun iPad 9 sudah support Apple Pencil generasi pertama, cuma harganya nihil. Jadi kita sarankan untuk ambil aksesoris third party lainnya. Misal keyboard pun juga sama. Walaupun sudah iPad 9 memiliki konektor untuk Magic Keyboard-nya Apple, tapi kita lebih menyarankan kalau kamu budgetnya pas-pasan untuk menggunakan keyboard eksternal third party juga. Contohnya seperti ini. Nah, ini untuk casing ya. Oke. Dan juga tersedia lubang untuk pensil universalnya yang di-charge dengan Type-C. Dan juga ada keyboard Bluetooth ya. Ini bisa digunakan seperti ini. Kamu sudah bisa jadi social media strategist ataupun writer. Sekarang kita bahas kelebihan dan kekurangannya. Jadi untuk kelebihannya sebenarnya ini sudah sangat enak, apalagi ketika kamu masuk di ekosistem Apple, baik baterainya, ketahanan baterainya, maupun performanya. Karena memang diupdate ya dari seri-seri sebelumnya menjadi iPad 9 itu sudah chipset yang nggak terbaru tapi sudah cukup mumpuni untuk buat editing video, foto, ataupun bermain game. Nah, tapi minusnya nih ada di segi desainnya ya. Jadi desainnya dia kelihatan seperti iPad yang lama karena masih cukup sangat mirip dengan iPad 5. Sepertinya desainer Apple entah agak malas atau memang kebiasaannya Apple ya, ketika dia itu sudah nyaman dengan desain tertentu dan tidak ada perubahan yang terlalu signifikan, ya dia tetap stay di zona nyaman tersebut. Cuma mungkin ya dari segi harganya ya, ketika tipis bedanya dengan iPad 10 sekitar 1 jutaan, mungkin kamu bisa berpikir lagi apakah ambil iPad 9 atau iPad 10 yang sudah mengusung desain yang lebih baru. Pilihan ada di tangan kalian. Jadi kesimpulannya, kalau kamu yang butuh secondary device ataupun writer dan lebih banyak ke sosial media sebagai social media strategis, mungkin kamu bisa ambil iPad 9 ini. Tapi untuk saya personal, ketika tidak bermain game, perbedaan antara iPad 5 dan iPad 9 itu sangat tipis. Jadi bisa jadi pertimbanganmu untuk membeli iPad 9 ini. Itu saja dari kami. Tetap like, subscribe, komen, dan share ya video-video dari Sediksi.